Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Febrina Rezania. Kali ini saya akan membahas tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian. Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya hanya berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Remaja itu adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12 sampai 22 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Hal ini sering membuat bingung baik oleh si remaja sendiri dan orang tua. Begitu juga orang tua seringkali tidak tahu harus berbuat apa kepada anak remajanya yang sepertinya mulai nakal. Disinilah fungsi psikologi remaja, yaitu untuk memahami cara berpikir para remaja. Adapun ciri-ciri dan karakteristik remaja dilihat dari 6 perkembangan, yaitu perkembangan fisik. Masa remaja diawali dengan masa pubertas, yaitu masa terjadinya perubahan-perubahan fisik, meliputi penampilan fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi tubuh, dan fungsi fisiologis, meliputi kematangan organ-organ seksual. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas ini merupakan peristiwa yang paling penting, berlangsung cepat, drastis, tidak beraturan, dan terjadi pada sistem reproduksi. Hormon-hormon mulai diproduksi dan mempengaruhi organ reproduksi untuk memulai siklus reproduksi serta mempengaruhi terjadinya perubahan tubuh. Perubahan tubuh ini disertai dengan perkembangan bertahap dari karakteristik seksual primer dan karakteristik seksual sekunder. Karakteristik seksual primer mencakup perkembangan organ-organ reproduksi, sedangkan karakteristik seksual sekunder mencakup perubahan dalam bentuk tubuh sesuai dengan jenis kelamin. Misalnya, pada remaja putri ditandai dengan menstruasi pertama, tumbuhnya rambut-rambut pubis, pembesaran buah dada, pinggul, sedangkan pada remaja putra mengalami mimpi basah pertama, pembesaran suara, tumbuh rambut-rambut pubis, tumbuh rambut pada bagian tertentu seperti di dada, di kaki, kumis, dan sebagainya. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut PSC menyatakan bahwa remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual, yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Pada tahap ini, remaja sudah memiliki kemampuan berpikir konkret, logis, dan kritis dalam menanggapi sesuatu. Munculnya rasa ingin tahu dan penasaran terhadap sesuatu, cenderung menentang atau kurang setuju dengan pendapat orang lain, dan terkesan mementingkan diri sendiri atau egosentris. Perkembangan emosi. Masa remaja adalah fase yang menantang dan unik bagi anak-anak. Mereka akan mengalami perkembangan emosional yang intens dan menjalani proses pendewasaan diri. Terkadang, anak remaja mungkin akan bertanya kepada dirinya, apakah aku normal? Apakah aku bisa berbaur dengan orang lain? Atau siapakah diriku sebenarnya? Ditambah lagi, perubahan fisik yang disebabkan pubertas juga dapat membuat anak remaja menjadi insecure. Nah, penting bagi orang tua untuk memahami perkembangan emosi remaja, sebab perkembangan emosi yang optimal dapat membantu mereka memiliki tingkat kesadaran diri dan sosial yang tinggi. Selain itu, perkembangan emosi pada remaja yang berjalan dengan baik bisa membuat mereka belajar mengontrol perasaan dan mengasah kemampuan dalam mengambil keputusan. Perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Kohberg menyatakan bahwa masa remaja akhir
dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja sudah memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukum terhadap kesalahan dan perbaikan atau pergantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. Namun demikian, mereka mempertanyakan peraturan-peraturan moral yang telah ditetapkan. Sering sebagai akibat dari observasi remaja bahwa suatu peraturan secara verbal berasal dari orang dewasa, tetapi mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. Perkembangan sosial. Pada tahap ini, remaja sudah mulai memperluas jangkauan pergaulan sosial. Keakraban dengan teman sebaya lebih diutamakan. Jika remaja ingin memperoleh kematangan penuh, maka remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi, baik dari remaja maupun orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terkait dengan kemandirian. Perkembangan kepribadian. Masa remaja adalah masa ketika remaja mulai mengeksplorasi dan menegaskan identitas pribadi mereka. Selama periode perkembangan ini, remaja terlibat dalam proses mencari di mana mereka cocok dengan teman sebaya dan masyarakat pada umumnya. Ketika remaja gagal menemukan identitas dirinya, remaja akan mengalami krisis identitas atau identity confusion. Pada usia tersebut, tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan yang baru dan lebih masak dengan teman sebaya, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Yang kedua, mencapai peran sosial maskulin dan feminin. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan dapat mempergunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi. Yang keenam, memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan keluarga. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan dan konsep-konsep intelektual untuk tercapainya kompetensi sebagai warga negara. Kesembilan, menginginkan dan mencapai perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Yang kesepuluh, memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman perilaku. Tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan tersebut dengan baik. Menurut Harlock, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu masalah pribadi. Masalah pribadi yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas, dan nilai-nilai. Masalah khas remaja. Masalah khas remaja yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan tentang psikologi remaja dan permasalahannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.